Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dutasari dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Telaah Kurikulum Fisika SMA. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu menyaksikan mobil bertabrakan atau merasakan kerasnya bola yang dilempar kencang ke arahmu? Mengapa benda yang lebih besar susah diberhentikan? Atau kenapa tanganmu bisa sakit setelah menepuk meja terlalu keras? Jawabannya terletak pada dua konsep penting dalam fisika, momentum dan impuls. Yuk kita pelajari bersama bagaimana dua konsep ini mengatur gerakan dan benturan dalam kehidupan sehari-hari. Momentum adalah ukuran seberapa besar dorongan gerak yang dimiliki suatu benda. Ia dibilang dari hasil perkalian massa dengan kecepatan, dan karena arah gerak penting, momentum juga merupakan besaran vektor. Rumusnya adalah P sama dengan M dikali V, di mana V adalah momentum dan M adalah massa dan V adalah kecepatan. Semakin besar massa dan kecepatan, maka semakin besar pula momentumnya. Misalnya, truk yang melaju 10 meter per detik memiliki momentum jauh lebih besar dibandingkan sepeda yang melaju pada kecepatan yang sama. Truk yang penuh muatan butuh jarak pengereman lebih panjang. Pemain sepak bola menyesuaikan arah dan kekuatan tendangan untuk mengendalikan momentum bola. Sekarang kita bahas impuls. Impuls adalah hasil dari gaya yang bekerja selama selang waktu tertentu. Contohnya, saat menendang bola atau menepuk meja, kamu menghasilkan impuls yang kuat dalam waktu yang sangat singkat. Rumusnya, I sama dengan F dikali delta T. Dan secara konsep, impuls sama dengan perubahan momentum. I sama dengan delta P, artinya, jika kamu memberikan gaya besar dalam waktu singkat, perubahan momentumnya akan besar. Impuls juga menjelaskan kenapa tangan kita tidak sakit saat menangkap bola dengan cara mundurkan tangan. Dengan memperlama waktu kontak, gaya yang diterima tangan jadi lebih kecil. Prinsip yang sama digunakan dalam teknologi airbag di mobil saat kecelakaan. Airbag mengembang untuk memperlama waktu tumbukan tubuh dengan interior mobil. Dengan begitu, gaya yang dirasakan tubuh lebih kecil dan risiko cenderung menurun. Baik, sekarang kita masuk ke hukum kekekalan momentum. Hukum ini menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka jumlah momentum total sebelum dan sesudah tumbukan akan tetap sama. Dalam tumbukan elastis, benda memantul dan energi kinetik juga tetap. Sedangkan dalam tumbukan tidak elastis, benda bisa saling menempel, dan sebagian energi berubah menjadi panas atau suara. Namun, keduanya momentum tetap kekal. Ilmu ini bukan hanya teori, ia hidup di sekitar kita. Tanpa kita sadari, momentum dan impuls adalah dasar dari semua gerakan dan gaya dalam hidup. Roket meluncur dengan memanfaatkan hukum kekekalan momentum. Atlet angkat besi memaksimalkan impuls saat mengangkat beban. Dan dalam olahraga tinju, petinju memanfaatkan waktu kontak yang sangat singkat untuk menghasilkan pukulan yang sangat kuat. Ayo kita coba sebuah simulasi sederhana. Menurutmu, apa yang akan terjadi setelah keduanya bertumbukan? Coba hitung momentum awal, lalu bandingkan dengan momentum setelah tumbukan. Inilah penerapan hukum kekekalan momentum secara langsung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.